Selamat datang di Emindo Weekly Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini kita ke tempat namanya Global Village. Global Village ini acara tahunan di Dubai yang dia cuman ada di musim dingin dan semi. Jadi 6 bulan aja tuh. Mulainya baru di bulan ini, jadi pertengahan bulan ini sampai nanti di bulan mungkin Mei ya, bulan-bulan Mei. Tapi sebelum itu seperti biasa kita coba recap dari hari Senin kita ngapain aja. Di hari Senin, jadi di weekend sebelumnya kan kita pindahan rumah. Jadi di hari Senin ini kita masih menyesuaikan dengan rumah baru. Kemarin habis belanja barang. Di hari Senin ini juga gue coba ngecek fasilitas di apartemen. Jadi di apartemen ini ada beberapa fasilitas. Yang pertama itu chiller free. Jadi AC-nya itu nggak bayar. Jadi udah include ke uang kontrakan selama setahun. Yang kedua itu ada kolam renang. Jadi gue coba naik ke lantai atas. Di lantai paling atas itu ada kolam renang. Dia cukup luas. Terus ada 1, 2, 3 kolam tapi nyambung gitu. Kolam yang tengah itu mungkin setinggi 1,5 meter lah. Terus ada kolam kecil buat anak-anak yang mungkin setinggi cuman 40, 50, 60 cm. Terus sebenarnya ada konsepnya kayak kolam jacuzzi gitu. Cuman kayaknya nggak nyala sih. Jadi dia kolam lingkaran, terus ada harusnya kayak ada semprotan airnya gitu. Di lantai yang sama itu ada gym. Tulisannya sih ada gym laki-laki dan ladies perempuan. Jadi ada khusus gitu. Tapi pas gua ngecek ke laki-laki ada. Pas gua ngecek ke yang perempuan nggak ada peralatan, yang malah jadi kamar dari pegawai di apartemen ini, satpam, tukang cleaning service-nya gitu. Itu sih, jadi nggak, ternyata cuma ada satu gym. Dan kayaknya sih karena corona terus banyak yang nggak make, terus mungkin dijual atau gimana, gue nggak tahu. Itu sih sayang banget. Di kolam renangnya sendiri sebenarnya ada tulisannya tuh, hari Selasa dan Kamis, Tuesday and Thursday itu ladies only. Tapi pas gua konfirmasi ke satpam, kata dia bebas kok, pakai-pakai aja gitu. Jadi ya sayang banget sih. Di hari ini juga Emirates ID dari istri dan anak-anak gue udah jadi ya. Jadi Emirates ID-nya dikirim ke kantor. Jadi bisa dibilang sudah selesai proses pindahannya secara official. Udah dapat Emirates ID, udah dapat kontrakan, udah dapat residence visa. Ya udah bisa, udah selesai sih. Kalau pulang pergi ke Indonesia ya nggak perlu ngurus-ngurus visa lagi, cukup beli tiket pesawat. Di hari Selasa ini seperti biasa gue berangkat kantor, makan siang, gue coba pesen random lah di aplikasi, nyoba-nyoba makanan, terus pulang. Nah pas pulang ini kita ke tempat namanya Jumeirah Village Circle. Kita mau ke tempat, ke mall namanya Circle Mall. Di situ ada kayak Carrefour gitu, tapi namanya apa? Nesto. Jadi dia di sini ada beberapa brand kayak Carrefour gitu. Ada Nesto, Spinis, Grandiose. Nah ini namanya Nesto. Nesto ini ada di paling dekat tuh, ada di tempat namanya Circle Mall yang bertempat di Jumeirah Village Circle. Jumeirah Village Circle ini unik juga. Jadi dia konsep rumahnya tuh melingkar gitu. Jadi kalau di Maps dia tuh kayak lingkaran, bener-bener lingkaran 360 derajat gitu. Terus rumah-rumahnya tertata melingkar gitu.
jalanannya juga melingkar gitu. Ada mall di situ namanya Circle Mall. Kita ke situ naik taksi ini ngelewatin namanya Hesa Street. Ini jalanan yang hampir selalu pasti macet lah, terutama di waktu pagi berangkat kerja dan sore ketika pulang kerja. Gue nanya juga ke supir taksinya, di sini selalu macet ya? Dia bilang iya nih, selalu macet nih, parah lah gitu. Ini masih mending kalau kita berangkat di sore atau pagi, itu akan lebih parah lagi gitu. Tapi gue denger sih kayak pemerintah Dubai lagi berusaha mengurai kemacetan di situ, karena di situ ada kelihatan juga beberapa proyeknya, kayak mungkin dibangun jalan layang lagi atau digedein. Menurut gue nih macet tuh karena ini, jadi dia tuh ada satu simpul gitu, pertemuan dua lajur. Yang satu lajur tuh udah ada sekitar 4 lane. Nah yang satu lajur ini gede banget, mungkin ada 4 atau 6 lane gitu. Titik pertemuannya tuh cuma 2 lane, jadi bottleneck lah, menyempit gitu. Kita sampai di situ di Circle Mall, kita ke Nesto. Nesto ini supermarket yang menarik menurut gua. Kalau Carrefour itu dia banyak barangnya, jadi kayak varietinya banyak banget. Kalau Nesto ini penataan barangnya bagus, interiornya bagus, dia ubinnya tuh warna hitam gitu, terkesan mewah sih, jadi kayak gak kotor kan. Terus penataan barangnya tuh bagus, apik gitu. Gue coba tampilin beberapa footage di sini biar bisa lihat. Di situ kita beli belanjaan biasa, jus, buah, makanan sehari-hari aja. Pilihan air mineral paling mahal tuh tetap ini ya, Evian ya, 9. Lainnya tuh 1, 2. Ya paling mahal Evian yang Volvic mahal juga sih. Oh enggak deng, ini 5. Paling murah ini nih, 0,75. Mana? Ini lilac. Mangannya 1 kali. Ini loh. Oh ini yang kecil. Ya 1 paling. Nah, di hari Rabu ini seperti biasa berangkat kerja. Gue tuh berangkat masuk kantor dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kecuali Jumat. Jadi kayak hampir setiap hari masuk kantor. Di hari ini gue masuk kantor, dan yang menarik itu gue cobain pesan makan siang tempe. Jadi jarang yang nemu tempe, bahkan kayak di supermarket tuh juga kayak belum pernah nemu. Nah ini ada di satu menu, gue lupa nama restorannya. Ada tempe bacem gitu, tempe yang manis gitu. Bener-bener rasanya enak sih, rasanya Indonesia banget. Recommended. Gue coba inget-inget deh namanya apa ya. Jadi dia uniknya adalah dia karena masuk healthy food, jadi paketnya tuh paket makanan sehat. Jadi tempe, sayurnya tuh kayak daun apa ya, selada gitu lah, roti sama telur, kombinasinya itu di satu makanan gitu.
Di hari Kamis itu kayak biasa kerja, nggak ada hal yang unik sih. Cuman gue perhatiin jadi ada fenomena menarik nih di masjid dekat rumah. Setiap hari Kamis, Jumat atau Sabtu itu selalu ada antrian orang di depan masjidnya. Mereka antri panjang banget. Ternyata mereka antri makanan. Jadi dibagiin makanan pakai plastik gitu. Cuma nggak bermaksud ngejudging sih. Cuma kadang yang antri itu kadang nggak kelihatan kayak orang susah sih. Ada beberapa satu dua yang sambil main handphone gitu, handphonenya juga bagus, iPhone gitu. Tapi kok orang ini ikut antri makanan gratis ya? Nggak tahu lah apa reasonnya. Nah di hari Jumat ini setelah pulang kantor gue coba ke satu restoran di dekat di Bar Syahik. Itu adalah restoran khas makanan Libanon. Di situ ada tempat bermain anaknya, jadi enak bisa ngajak anak-anak. Terus kita coba pesan beberapa menu. Yang pertama itu hummus. Ini karena selalu pasti ada lah makanan Middle East pasti ada hummus. Kita mau cobain hummus. Dia itu bentuknya kayak, dia itu cocolan sih, kayak apa ya? Dan dari kacang-kacangan, ada daging. Kita pilih yang ada dagingnya. Terus di tengahnya tuh banyak banget minyak olive oil, minyak zaitun. Nah hummus ini cara makannya itu kita dikasih roti gitu. Ada dua jenis roti. Yang pertama tuh udah ada di atas meja, diplastikin gitu. Yang kedua itu baru datang, jadi kayak masih anget. Caranya kita potel, terus kita cocol ke humusnya tadi sambil makan dagingnya gitu. Menu lain kita juga pesen falafel. Falafel ini kayak yang pernah gue ceritain, itu kayak perkedel tapi luarnya keras banget, dalamnya sih sayur-sayuran ya, mirip. Ini enak juga lumayan, bisa buat vegan juga. Menu lainnya kita pesen lidah kambing. Ini cukup menarik. Jadi benar-benar lidah, literally lidah, dimasaknya sih digoreng, nggak tahu ya, berminyak banget. Tapi bumbunya sih nggak terlalu kuat, jadi kayak merasa kambingnya tuh masih kerasa banget. Nah di sini porsinya tuh banyak banget, kita nggak habis sampai bungkus. Bahkan lidah kambingnya itu karena saking banyaknya itu kita masak ulang, kita kasih bumbu, bisa buat makan malam, bisa buat ya makan malam sama sarapan, sarapan di pagi harinya gitu, saking sebanyak itu. Kita juga pesan minuman, minumannya tuh teh Maroko. Emang bukan Libanon sih, dan jauh banget ya Maroko Libanon, tapi mungkin satu apa ya, satu kebudayaan kali ya, mirip-mirip ya. Jadi dia menyediakan juga. Tekonya unik, rasanya juga menarik. Teh-tehan di sini enak, recommended. Terus kalau ditanya ini makanan Libanonnya ini recommended atau enggak, untuk dicoba sih recommended ya, sesekali lah nggak apa-apa. Nah di hari Sabtu itu kita pergi ke Ibnu Battuta Mall yang ada di daerah Jebel Ali. Kita sering ke sana, dan di sana food court yang di lantai satunya tuh tempat favorit lah. Ada beberapa makanan di sana yang cocok banget. Kemarin di beberapa episode kemarin kita cobain makanan Rusia, kita beli lagi itu. Tapi kali ini kita juga nyobain makanan Thailand mungkin ya, namanya Typhoon. Dia ada beberapa menu, tapi paling recommendednya tuh kayak salad papaya salad. Itu rasanya kayak rujak, bisa diatur tingkat kepedasannya.
dan seger banget, recommended banget, papaya salad. Kita kenapa ke Ibnu Battuta, karena kita mau beli furniture. Eh, rencananya kita beli meja makan, dan sebenarnya nyari ini juga sih, kayak kabinet yang bisa ditaruh di depan tempat tidur terus ada cerminnya gitu. Tapi kita nggak nemu yang cocok lebih tepatnya. Jadi kita cuma beli meja makan, sama karena ada dapat potongan diskon dan bisa dipakai potongan diskonnya, kita beli eh, karpet. Karpetnya sih nggak terlalu gede ya, lumayan lah buat main anak-anak. Udah kita beli di situ. Di situ ada beberapa toko juga, toko furniture, toko interior. Dan harganya sih memang nggak semurah di Dragon Mart waktu itu. Cuma kualitasnya kayaknya mending lah. Kayaknya lebih bagus sih kalau menurut gue. Itu di hari Sabtu. Nah, di hari Minggu ini kita berencana pergi ke Global Village. Global Village ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan di tiap musim dingin dan musim semi di Dubai. Acaranya sendiri itu dari berjalan 6 bulan. Dan sudah dimulai dari tahun 90-an, 90 akhir gitu. Ini udah edisi ke 28 gitu atau 29. Jadi udah lama. Awalnya dia mulai dari beberapa booth kecil aja, terus sekarang pindah ke kayak satu daerah sendiri gitu. Global Village itu dia di situ. Konsepnya itu dia ada booth-booth gitu yang merepresentasikan negara-negara. Memang belum semua negara ada di situ. Cuman mostly dari berbagai kebudayaan udah ada sih. Ntar gue pikir dulu. Asia ada, Asia tentu ada, Afrika, Eropa ada, Amerika, Australia gue nggak lihat sih. Kemungkinan Australia yang mungkin sama kayak kepulauan Mikronesia gitu. Tapi ya mostly udah banyak lah. Dan di situ yang bagus adalah yang recommended itu kulinerannya. Jadi ada kulineran dari berbagai negara itu, ada yang khas dari Uni Emirat Arab juga. Kalau mau ke sana itu cara ke sana itu ada beberapa cara. Tentu yang pertama naik mobil. Naik mobil itu ada ya ada jalan tolnya tersendiri gitu. Terus yang kedua itu bisa naik bis. Nah, kita memilih untuk naik bis. Kalau naik bis itu dari Mall of Emirates. Bis pertama itu di jam 5-an, hampir jam 6 gitu. Global Village ini sendiri itu mulai buka dari jam 4 sampai jam 12 malam. Jadi dia mulai buka sore, pagi nggak buka tuh. Karena konsepnya itu area buat jalan-jalan gitu dan outdoor. Jadi kalau sore kan enak tuh suasananya. Tiketnya sendiri bisa dibeli di sana langsung. Harganya sekitar 25 dirham. Atau kalau mau lebih murah bisa di online. Sekitar 23-an gitu. Bisa beli di online. Nah, naik bis tadi dari Mall of Emirates itu perjalanan sekitar hampir setengah jam, 40 menitan. Langsung sampai di Global Village-nya. Terus bisnya enak ya, jadi kayak shuttle gitu. Kondekturnya memastikan semua duduk baru berangkat. Tapi di saat yang sama juga memastikan semua kursi penuh baru berangkat gitu. Jadi kadang ngetem, tapi ya dapat tempat duduk lah. Jadi
kita sampai ke sana, sampai tuh mungkin udah maghrib sih, udah jam 6-an gitu. Kita masuk karena kita udah beli tiket tadi ya, lebih mudah, jadi nggak perlu antri tiket, langsung masuk. Bisa scan barcode aja di tiket digitalnya. Terus kita masuk, di pintu masuk itu di sebelah kanan itu ada kayak pusat informasi gitu. Kalau baru pertama ke sana, lu bisa minta maps dan minta rekomendasi tempat yang mesti dikunjungin apa nih kalau punya waktu dikit gitu. Nah nanti petugas yang ada di situ akan ngasih lu maps dan ngasih kayak lu yang paling apa ya, yang paling recommendednya atau yang paling ramenya tuh daerah sini gitu. Yang baru di edisi tahun ini, karena tiap tahun tuh selalu ada hal yang baru, itu di sini dan sini kayak gitu. Jadi bentuknya sendiri itu ketika masuk terus negara-negara yang tadi yang gue bilang tadi, jadi ada booth-booth dari negara, ada beberapa negara yang masang gede banget, jadi kayak misal kayak Jepang, Rusia, Uni Emirat Arab sendiri tuh masang hiasan gede banget. Tapi ada yang dia kayak numpang gitu, jadi ada satu kayak Road of Asia gitu, jadi di situ kayak negara-negara Asia buka-buka booth gitu. Ada Indonesia ada sekitar 3 booth gitu, jual kerajinan tangan dari kayu, kayak baju-baju gitu, sama satu lagi apa ya, baju-baju juga deh kayaknya, 3 baju-baju Bali. Oh ya, yang terakhir baju-baju Bali apa gitu nama tokonya. Itu. Nah di bagian belakang itu ada kayak pasar malamnya. Jadi ada biang lala, ada komedi putar, ada games-games gitu. Tapi ini nggak ngasal, jadi build-nya nih bagus, bener-bener kayak kalau di Indonesia kayak Dufan lah, bener-bener proper banget gitu. Nah kita masuk, di situ juga di dekat pintu masuk juga ada persewaan. Nah ini yang unik, jadi ada 3 tempat persewaan. Yang pertama itu persewaan dorongan anak-anak tapi bentuknya mobil gitu. Ada yang mobilan sendiri, ada yang bisa berdua. Ini biasanya buat biar nggak rewel. Sewa ini tuh anaknya dimasukin situ, terus ada kantong belanja di belakang, jadi bisa buat belanja juga. Booth kedua itu tempat persewaan kursi roda atau kayak apa ya namanya ya, motor listrik lah. Jadi kita bisa duduk sambil naik itu gitu, jadi nggak capek. Biasanya orang-orang tua yang nyewa itu. Nah persewaan ketiga itu adalah menyewakan keranjang belanja, satu. Dan ada juga yang menyewakan keranjang belanja dan porternya. Jadi lu bisa nyewa orang buat ngebawain keranjang belanjaan lu, ngikutin lu kemanapun. Jadi kalau lu belanja masukin ke situ dia yang bawa, masukin ke situ dia bawa, kayak asisten pribadi gitu. Jadi ya itu, terus masuk ada beberapa toko parfum. Di situ yang paling recommended sih menurut gua di floating marketnya. Jadi di tengah itu ada floating market, itu khusus Thailand food, Thai food gitu. Ada mango sticky rice-nya enak. Ada kerang bakar gitu, grill, Bangkok Grill nama tokonya. Jadi kasih kayak saus Thailand gitu, atau kasih keju juga bisa, enak itu. Terus ada nasi goreng, itu buat gua itu enak. Terus di UAE juga ada jajanan-jajanan khas sweet sih, kayak makanan-makanan manis khas Middle East gitu, itu recommended juga. Terus ada satu yang menarik itu Bosnian kebab, jadi kebab khas Bosnia. Ini satu yang banyak rame juga,
dia ada beberapa booths di Global Village itu nggak cuma satu, mungkin ada 5 atau 6 gitu. Jadi dia konsepnya adalah kebab, jadi kayak daging, kayaknya daging apa ya, daging kambing kali ya. Bentuknya pipih bulat gitu, dimasukin ke, jadi di grill, terus dimasukin ke roti. Jadi bentuknya kayak sandwich gitu. Terus yang recommended lainnya tuh di Yaman. Jadi di booth Yaman itu ada jualan madu. Madu Yaman kan terkenal ya. Di Indonesia juga mahal. Di situ ada 2 booth gede gitu. Jualan madu, berbagai macam madu. Ada yang warna putih, hitam, merah, kuning. Madu yang dicampur batu sauda, dicampur jahe. Madu yang tebel banget sampai diginiin nggak jatuh, ada yang encer dan lain-lain lah. Lu bisa nyobain juga, testing itu recommended. Kita juga beli madu di situ. Terus untuk hiasannya sendiri unik-unik, jadi kayak apa ya, dekorasi dari negara-negara ini unik banget. Paling unik menurut gua Iran. Jadi Iran tuh ada gerbang gede banget. Terus ada kayak 2 orang naik kuda gitu. Patung gede banget juga. Terus di jembatan depannya tuh ada kayak mungkin hewan mitologinya ya, kayak kucing ada sayapnya gitu. Terus ada ukiran-ukiran, keramik Iran khas ya. Ukiran-ukiran tuh paling mencolok sih. India juga menarik. India kayaknya dia satu bangunan di India deh, gue lupa namanya. Jadi kayak yang warnanya itu ada di batu bata merah dan banyak pintunya gitu. Gede banget juga. Menarik sih, ada Syria juga menarik, bangunan megah gitu. Eropa, Jepang agak norak sih menurut gue. Ya kayak samurai di gerbangnya tuh kayak samurai ngeluarin pedang gitu. Lucunya di booth Cina, jadi ada China gitu. Dekorasinya bagus, dekorasinya bangunan-bangunan khas Cina. Cuma di dalam itu banyak banget yang jual baju. Jadi bener-bener, jadi ketika masuk kayak, wah ini Cina banget sih. Baju-baju, ya baju segala macam lah, daster, ada baju dalam kayak gitu-gitu. Nah di situ juga ada satu stand Palestina. Ini juga menarik. Jadi di Palestina tuh dia banyak jualan, ada baju, ada makanannya juga, ada kalau yang paling gua tertarik sih kayak pajangan-pajangannya gitu sih. Jadi kayak ada apa ya, kayak peta Palestina gitu, terus kaligrafi gitu. Kalau dipajang di rumah kayaknya bagus sih itu. Kayaknya nggak banyak yang niru gitu. Di booth Korea di booth Korea itu jual makanan minuman khas Korea gitu, kayak dia mungkin impor dari sana ya, jadi bener-bener masih bahasa Korea gitu. Terus ada yang jual K-pop, foto-foto K-pop gitu. Sama kosmetik, ya itulah hal-hal yang Korea banget lah. Di booth Jepang itu ada yang jual anime gitu, kayak baju-bajunya, figur-figurnya, action figure gitu. Terus kayak topinya Luffy dan lain-lain lah, ada banyak. Ya kocak aja sih ngeliat Arab gitu, pakai apa, gamis terus lihat topi Luffy gitu. Tapi Luffy punya episode Alabasta kan, jadi mungkin relate lah. Harusnya Alabasta aja ya ininya ya, desainnya. Di booth Eropa, nah ini di booth Eropa itu ada toko Hogwarts Ollivander's Sword.
Aku lupa namanya, Diagonal Alley, Diagon Alley yang tokonya di Harry Potter itu, yang jual tongkat sihir gitu. Sama, nah di situ jual kayak baju-baju Gryffindor, Ravenclaw, baju-baju Hogwartsnya. Ya unik juga tuh lihat. Waktu ke situ ada 3 orang Arab pakai jubah warna putih sama sorban gitu, lagi lihat-lihat barang-barang Harry Potter. Terus kita ke belakang juga ada beberapa wahana yang tadi gue ceritain. Jadi ada beberapa wahana di situ kayak di Dufan sih, menarik banget sih, menarik banget. Ini salah satu destinasi wisata di Dubai yang lu harus datengin. Kalau lu kesini bulan-bulan akhir tahun, awal tahun berarti. Itu sih lumayan seru Global Village. Mungkin kalau ada keluarga atau teman yang datang ke sini di akhir tahun awal tahun, gue juga salah satu yang akan gue ajak ke situ sih. Sangat experience-nya dapat, fun, makanan ada, mau belanja juga bisa, dan relatif murah 20. Berarti kita cuman habis 25 lah ya buat tiket sama bisnya tuh cuman 10 gitu. Jadi 35 dirham udah bisa masuk. Ini belum beli yang lainnya, tapi ya lumayan lah. Itu sih di minggu ini cukup seru. Ya, sampai ketemu minggu depan, insyaallah. Honey from Yemen, very good. This one honey for you.